Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Komba dengan NPM 231911023, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Widyatama. Di video kali ini saya mau memaparkan rangkuman materi kuliah kita selama 1 semester ini yang telah saya rangkum dalam mata kuliah manajemen mutu. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang proyek konstruksi, biasanya di otak kita langsung kepikiran tentang 3 hal, yaitu biaya, waktu, dan mutu. Sering sekali di lapangan kontraktor cuma pusing bagaimana caranya nekan biaya murah dan bagaimana caranya biar cepat selesai. Tapi taruhannya sering mutunya dikorbankan. Padahal kalau biaya murah dan jadinya cepat, tapi bangunan langsung retak-retak, bahkan ambruk pas baru dipakai, akan rugi bandar. Biaya buat membenarkannya atau memperbaiki bisa berkali-kali lipat. Belum lagi taruhan nyawa orang atau tukang-tukang yang bekerja. Nah, presentasi kali ini saya akan bahas lengkap dari awal, mulai dari teorinya, dokumen apa saja yang wajib ada di Indonesia kayak RMK dan RMPK, bedanya QA dan QC di lapangan, konsep hemat biaya lewat value engineering atau VA, sampai FVE, sampai tren material modern dan pemeliharaan bangunan pasca konstruksi. Harapannya di video ini saya bisa memberikan gambaran utuh buat kita semuanya sebagai calon engineer. Oke, kita masuk di slide yang pertama. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah proses mengelola dan menjaga kualitas pekerjaan selama proyek berlangsung. Tujuannya agar hasil akhir sesuai dengan standar spesifikasi teknis, aturan yang berlaku, dan harapan pelanggan. Dalam konstruksi mutu tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari cara kerja, bahkan bahan yang dipakai, dan ketetapan pelaksanaan proyek. Oke, apa sih sebenarnya manajemen mutu itu di proyek konstruksi? Kalau dari pengertian dasarnya, ini adalah proses kita buat mengatur, mengawal, dan menjaga kualitas pekerjaan dari awal mulai proyek sampai di tahap serah terima ke owner. Tujuannya simpel, biar hasil akhir bangunannya pas sama standar spesifikasi teknis di kontrak, aturan pemerintah, dan yang paling penting bikin owner atau pelanggan puas. Nah, ini perlu kita ingat sebagai anak sipil, cara memandang mutu itu tidak boleh cuma saat bangunan sudah jadi. Kenapa? Karena proyek sipil itu kalau sudah di awal salah, memperbaikinya itu susah dan biayanya mahal. Kita nggak bisa kalau jembatan udah jadi, diuji tekan betonnya ternyata kurang, terus jembatannya kita hancurin lagi, itu kan mustahil. Jadi akan rugi bisa sampai miliaran. Makanya manajemen mutu itu harus dilihat dari 3 hal selama proyek berjalan. Cara yang pertama, cara kerjanya, metode mengecor sudah benar atau belum, memasang besinya sudah pas atau belum. Yang kedua, dari bahannya, semen seperti semen, pasir, besi tulangan yang masuk proyek sudah lolos uji di laboratorium atau belum, sudah standar SNI atau belum. Ketiga, ada ketetapan ukuran, elevasi tanahnya, tebal jalannya, dimensi baloknya sudah presisi sesuai gambar atau masih belum pas. Jadi kesimpulannya, manajemen mutu itu bukan aksi dadakan di akhir proyek, tetapi kerjaan maraton yang harus dikawal tiap hari dari awal proyek sampai akhir proyek saat serah terima kepada ownernya. Berikut pentingnya mutu. Mutu sangat penting karena menentukan apakah proyek bisa diterima dengan baik atau tidak. Kalau mutu terjaga, proyek akan lebih aman, lebih awet, dan lebih efisien. Selain itu, mutu yang baik juga membantu mengurangi kesalahan, pekerjaan ulang, dan pemborosan biaya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus ribet dalam mengurus mutu? Karena bikin kerjaan lapangan jadi lambat gara-gara banyak kertas laporan. Jawabannya ada di slide ini. Seperti yang ada pada slide kedua ini, mutu itu adalah penentu utama proyek kita itu bakal dibayar dan diterima sama owner atau enggak. Di akhir proyek nanti ada proses namanya final handover atau VHO. Kalau pas dicek ternyata banyak cacat atau mutunya parah,
owner tidak akan mau tanda tangan, duit kita ditahan, dan nama baik kontraktor kita bisa jelek di dunia konstruksi. Selain urusan bisnis, ada 3 alasan utama kenapa mutu itu harga mati. Yang pertama, keamanan atau safety. Ini nomor 1. Misal kita bikin gedung bertingkat atau bendungan, itu bakal dipakai sama banyak orang. Kalau kita salah-salah, misalnya betonnya keropos atau biasanya kurang karing, terus bangunannya ambruk, itu bisa mengakibatkan nyawa melayang. Jadi mutu itu urusannya sama nyawa. Kedua, keawetan. Bangunan itu kan dirancang buat jangka panjang. Gedung itu minimal harus kuat 50 tahun. Jembatan bisa sampai 100 tahun. Kalau mutunya jelek dari awal, misalnya pas ngecor kebanyakan air biar gampang dituang, akibatnya beton akan gampang retak pas hujan, air masuk dan bikin besi di dalamnya karatan. Baru 5 tahun gedung sudah roboh. Jadi mutu yang baik menjamin bangunan awet sesuai rencana. Yang ketiga, efisiensi biaya. Ada salah kaprah kalau jaga mutu itu bikin boros. Padahal sebaliknya, jaga mutu itu malah bikin hemat. Kalau kita nggak jaga mutu atau tidak menjaga mutu, bakal banyak rework atau kerjaan ulang. Bayangkan kalau dinding beton sudah terlanjur kering, pas dibuka, backcastingnya ternyata keropos parah gara-gara lupa digetarkan pakai vibrator. Apakah mau dibongkar dan dicor ulang? Itu artinya kita buang-buang bahan, buang-buang upah tukang, dan bikin jadwal proyek telat yang ujung-ujungnya karena denda. Jadi lebih baik capek saat pengerjaan awal karena menjaga mutu dari awal daripada akhirnya lebih ribet dan menambah biaya. Berikut prinsip dasar mutu. Ada 8 prinsip utama dalam manajemen mutu, yaitu: pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan personil. Keempat, pendekatan proses. Kelima, pendekatan sistem. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, pendekatan faktual. Dan yang terakhir, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar agar mutu proyek bisa berjalan secara terarah dan konsisten. Nah, biar manajemen mutu ini berjalan nggak ngawur dan punya arah yang jelas, ada yang namanya 8 prinsip utama manajemen mutu. Prinsip ini sebenarnya diambil dari standar internasional atau ISO yang sudah disesuaikan sama dunia konstruksi. Kedelapan prinsip ini saling menyambung satu sama lain buat jadi fondasi kerja kita. Di slide ini kita bisa lihat daftarnya. Nanti di slide berikutnya saya akan bedah satu-satu. Tetapi secara garis besar 8 prinsip itu adalah: yang pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan personal. Keempat, pendekatan proses. Kelima, pendekatan sistem. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, pendekatan faktual buat ambil keputusan. Sama yang terakhir, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Kenapa ke-8 prinsip ini sangat penting? Soalnya kalau di proyek konstruksi itu isinya banyak kepala dan banyak pihak. Ada pemilik proyek, ada konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor utama, subkontraktor, sampai ratusan mandor dan tukang. Kalau tidak ada satu prinsip yang disepakati bersama, nanti kerjanya bisa kacau dan semaunya saja. Prinsip ini membuat semua orang punya standar cara kerja yang sama. 8 prinsip ini sangat penting dalam proyek konstruksi. Berikut fokus pelanggan. Dalam proyek konstruksi, pelanggan adalah pihak yang paling penting karena merekalah yang menilai hasil pekerjaan. Semua proses harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kalau pelanggan puas, maka proyek dianggap berhasil dan kepercayaan terhadap pelaksana proyek juga meningkat. Kalau kita membahas prinsip pertama, fokus pada pelanggan. Di dunia konstruksi, pelanggan atau customer itu dibagi menjadi 2. Ada pelanggan eksternal, yaitu owner atau pemilik proyek, bisa swasta, bisa juga pemerintah, kayak Kementerian PUPR. Dan ada juga masyarakat luas yang bakal pakai infrastrukturnya nanti. Sedangkan pelanggan internal adalah teman-teman atau tim proyek kita. Contohnya
Tim pengukur tanah atau surveyor itu adalah pemasok data buat tim perencana pondasi. Kalau surveyornya ngasih datanya ngaco atau sembarang, maka yang bakal kasihan atau yang bakal kena ada di tim fondasinya karena bakal salah mendesain. Kenapa pelanggan itu paling penting? Ya karena mereka yang bayar proyek kita dan mereka yang akan menilai hasil kerja kita bagus atau tidaknya. Jadi semua proses dari awal sampai akhir harus disesuaikan sama kebutuhan dan harapan mereka atau pelanggan kita. Di lapangan, keinginan pelanggan ini dituangkan ke dalam dokumen kontrak dan spesifikasi teknis. Kita sebagai kontraktor tidak boleh mengarang sendiri. Jika di kontraknya meminta lantai menggunakan granit ukuran 60 kali 60 misal merek A, maka kita harus menurutinya. Jika mereka ingin menggunakan bahan A, maka kita harus menggunakan bahan A. Jika mereka ingin menggunakan bahan B, maka kita harus menggunakan bahan B sesuai dengan request atau keinginan pelanggan ini. Jika kita bisa membuat pelanggan kita puas dengan hasil proyek kita yang mutunya bagus, tepat waktu, dan biayanya pas, efeknya bisa luar biasa buat nama baik perusahaan kontraktor. Dan perusahaan kita pun akan terkenal karena selalu membuat pelanggan puas dengan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, itu bisa menjadi peluang juga bagi kita agar mendapat pelanggan-pelanggan lebih banyak lagi. Berikut kepemimpinan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan agar pekerjaan proyek berjalan jelas dan terarah. Pemimpin harus mampu membagi tugas, mengarahkan tim, dan memastikan semua orang yang bekerja sesuai tujuan. Pemimpin yang baik juga harus memperhatikan kebutuhan semua pihak, termasuk pekerja, pelanggan, dan pemasok. Kepemimpinan atau leadership, sistem manajemen mutu, jika sebagus apapun kalau cuma ditulis di atas kertas, bakal jadi pajangan saja jika tidak ada pemimpin yang tegas yang menjalaninya di lapangan. Di proyek, pemimpin ini contohnya adalah project manager atau PM, site manager, dan juga manager QA atau QC. Mereka ini menjadi motor penggerak. Tugas mereka adalah menentukan target kualitas yang jelas, bagi-bagi tugas ke anak buah, dan bikin susunan kerja di proyek jadi kompak. Pemimpin yang benar-benar peduli dengan proyek konstruksi tidak akan menutup mata jika ada pelanggaran di lapangan. Karena pemimpin yang baik, karena pemimpin ini mereka harus bisa yang pertama membagi tugas yang jelas. Siapa yang tugasnya mengecek besi sebelum dicor, siapa yang berhak ACC material masuk, semua harus jelas biar tidak ada alasan pribadi jika pekerja-pekerja di lapangan tidak mengetahui job desk-nya mereka. Yang kedua adalah untuk mengarahkan tim. Pemimpin itu harus rajin mengingatkan, semisal lewat acara toolbox, meeting, atau briefing kecil tiap pagi sebelum tukang mulai bekerja. Di saat briefing tersebut harus diingatkan lagi standar mutu hari ini apa saja dan apa saja yang harus dilakukan agar mutunya terus terjaga. Yang ketiga, pemimpin juga harus mendengarkan keluhan di lapangan. Misal kalau ada tukang mengeluh tentang alat vibrator betonnya yang rusak, harus diganti secepat mungkin. Kalau pemimpin yang tegas soal mutu, misalnya dia berani memberhentikan pengecoran karena cetakan betonnya rusak atau kelihatan miring atau tidak kokoh, maka anak buahnya lapangan itu bakal mengikut perintahnya secara otomatis karena mereka sudah terbiasa disiplin dan tidak berani salah-salahan. Slide berikutnya, keterlibatan personil. Mutu tidak bisa dijaga hanya oleh satu orang, tetapi harus melibatkan semua anggota tim. Setiap pekerja harus memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas pekerjaan. Dengan keterlibatan yang baik, setiap orang akan lebih peduli terhadap hasil kerja dan ikut bertanggung jawab jika ada masalah. Prinsip ketiga adalah keterlibatan personel.
Jika ada omongan atau percakapan di lapangan kalau mutu bangunan itu sebenarnya ditentukan sama tukang yang gajinya paling kecil di proyek, kenapa harus begitu? Karena manajer proyek atau orang QA dan QC itu tidak mungkin mantengin setiap sudut proyek selama 24 jam penuh. Jadi mutu itu bukan semata-mata cuma tugasnya orang divisi QA dan QC saja, tetapi tugas bersama dari semua orang yang ada di tempat proyek, dari pemimpin sampai pekerjanya, mulai dari bos di kantor, insinyur di lapangan, logistik, pengawas, sampai tukang batu dan kuli yang ngaduk semen. Semua orang di proyek harus paham apa tugas mereka dan apa akibatnya kalau mereka kerja asal-asalan. Contoh simpelnya, tukang besi harus tahu kenapa jarak bagel atau sengkang kolom itu harus pas 15 cm sesuai gambar. Tidak boleh dimanipulasi jadi 20 cm biar cepat beres. Mereka harus dikasih tahu jika jarak begelnya kemahalan atau kerenggangan. Nanti saat ada gempa, kolomnya bisa patah dan gedungnya roboh. Kalau semua personel udah dilibatkan dan dikasih pengertian kayak gini, bakal tumbuh rasa memiliki atau sense of ownership. Mereka bakal kerja pakai tanggung jawab, bukan cuma sekedar gugur kewajiban menunggu jam pulang demi upah harian. Kalau mereka lihat ada yang tidak benar di lapangan, misalnya adukan semennya keenceran, mereka akan langsung inisiatif buat membenarkan atau membenerin. Mereka bakal langsung inisiatif untuk benerin atau lapor ke pengawas yang ada agar secepatnya bisa dibuat lagi dengan baik. Berikut pendekatan proses. Pendekatan proses berarti pekerjaan dilihat sebagai rangkaian yang terdiri dari input, proses, dan output. Jadi bukan hanya hasil akhir yang diperhatikan, tetapi juga bahan, metode kerja, dan alur pelaksanaannya. Cara ini membantu proyek menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikendalikan. Pendekatan proses. Di prinsip ini, kita diajak untuk melihat setiap kerjaan di proyek konstruksi sebagai satu rangkaian alur proses yang sistematis. Yang isinya ada tiga. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang terakhir output. Biar gampang dibayangin, kita ambil contoh proses mengecor plat lantai gedung bertingkat. Kerjaan ini tidak langsung jadi sulap begitu saja, tetapi ada alurnya. Yang pertama input. Ini modal awalnya, meliputi bahan bangunan kayak semen, besi yang sudah lolos uji, alat pompa beton yang siap pakai, tukang yang sudah pintar, sama gambar kerja yang sudah disetujui sama pengawas. Kalau inputnya sudah cacat di awal, misal besinya karatan parah atau gambarnya salah, ya kedepannya pasti berantakan. Berikut proses. Ini tahap pengerjaan di lapangan, mutu dari merakit besi, memasang cetakan atau backcasting yang kuat dan pas ukurannya, numpahin beton cair digetarkan pakai alat biar padat sampai permukaannya rata. Terakhir, output. Hasil akhir dari proses tadi yaitu lantai beton yang kokoh, mulus, tidak keropos, dan lurus flat sesuai elevasi. Nah, dengan pendekatan proses ini, kita sebagai tim mutu tidak boleh cuma menunggu outputnya jadi saja baru diperiksa. Kita harus menjaga dari proses awal, proses jalannya pas truk beton datang, langsung diuji kekentalannya pakai selam tes. Pas lagi dicor, pastiin tukangnya benar-benar nargetin kalau tiap tahapan prosesnya dijaga dengan benar. Hasil akhirnya atau output yang berkualitas bagus itu sudah pasti kita dapatkan. Pendekatan sistem. Dalam proyek konstruksi, semua bagian harus saling terhubung dan bekerja sebagai satu sistem. Jika satu bagian tidak berjalan baik, maka bagian lain juga bisa terganggu. Karena itu, pendekatan sistem penting agar pekerjaan tidak tumpang tindih atau tujuan proyek bisa tercapai dengan efektif.
Pendekatan sistem, kalau tadi pendekatan proyek itu fokus ke satu aktivitas, nah pendekatan sistem ini melihat proyek secara helikopter atau keseluruhan. Kita memandang proyek konstruksi sebagai satu ekosistem besar yang isinya divisi-divisi yang saling ketergantungan. Di proyek itu kan divisinya banyak ya teman-teman. Ada divisi engineering, logistik, pelaksana lapangan, keuangan, ketiga, dan divisi QA, QC. Sering sekali di lapangan itu terjadi ego sektoral, alias tiap divisi merasa paling penting sendiri dan tidak mau tahu mengenai urusan divisi lain. Padahal hal ini bahaya buat mutu proyek. Pendekatan sistem ini hadir buat menghilangkan ego itu. Kita harus sadar kalau ada satu divisi saja yang kerjanya ngaco, maka seluruh proyek akan kena imbasnya. Contoh kasusnya, divisi engineering sudah bikin desain jembatan yang super bagus, tetapi divisi logistik ingin buru-buru mencari murah. Akhirnya mereka pesan besi tulangan tanpa sertifikasi SNI dari sleeper abal-abal. Saat barangnya datang, divisi pelaksana langsung pasang-pasang saja karena dikejar target waktu. Pas divisi QA dan QC datang buat periksa, ketahuanlah kalau besinya tidak berstandar dan langsung diberi surat perintah pembongkaran. Efeknya apa? Kerjaannya di stop. Divisi keuangan harus nomok duit lagi atau mengeluarkan uang lagi. Jadwal proyek jadi ngaret total, yang awalnya seharusnya semisal 1 tahun bisa molor 1 tahun lebih, atau mungkin bisa lebih. Dari contoh ini kelihatan sekali kalau mutu proyek itu tidak akan tercapai jika jalannya masing-masing. Semua divisi harus kompak, komunikasinya lancar, dan gerakannya dan bergerak bersamaan sebagai satu kesatuan sistem yang solid. Slide berikutnya, perbaikan berkelanjutan. Mutu harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu, bukan berhenti setelah proyek selesai. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk melihat apa yang masih kurang dan bagaimana cara meningkatkannya. Dengan begitu, organisasi bisa belajar dari pengalaman dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik di proyek berikutnya. Perbaikan berkelanjutan atau bahasa kerennya di dunia manajemen internasional disebut improvement atau kaizen. Teman-teman sekalian, mutu itu bukan sesuatu yang statis, yang kalau kita sudah berhasil bikin satu proyek bagus, terus kita bisa sombong dan santai-santai selamanya. Di dunia teknik sipil itu, setiap tahun berkembang terus. Alat bertambah canggih, metode kerja tambah modern, material baru semakin banyak, dan kemauan owner juga semakin tinggi. Jika kita tidak mau berubah dan belajar, kita akan kalah saing. Inti dari prinsip ini adalah percaya kalau tidak semua proses yang 100% sempurna, pasti selalu ada celah buat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Di proyek, cara menjalankan prinsip ini adalah pakai metode klasik yang namanya PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Plan atau perencanaan, kita membuat rencana kerja dan SOP yang rapi sebelum proyek mulai. Do atau pelaksanaan, kita mengerjakan proyek di lapangan benar-benar mengikuti SOP itu. Check atau pemeriksaan, ini tahap evaluasi. Kita mengecek secara rutin atau kita memeriksa secara rutin ada beda hasil lapangan sama rencana awal atau tidak. Kita cari tahu semua letak kekurangannya di mana agar bisa diperbaiki. Action atau tindak lanjut, kalau saat dievaluasi kita menemukan masalah, semisal betonnya sering muncul retak rambut, kita selidiki akar masalahnya apa, terus kita perbaiki SOP kita biar dikerjakan berikutnya kesalahan itu tidak terulang lagi. Dengan cara seperti ini, kontraktor bisa terus belajar dari pengalaman proyek-proyek lama
masalah di masa lalu dipakai untuk modal atau pembelajaran biar kedepannya pekerjaan semakin cepat, makin rapih, dan mutunya makin di atas standar. Slide berikutnya, pendekatan faktual. Keputusan dalam proyek harus diambil berdasarkan data yang jelas, bukan hanya pemikiran. Data yang akurat membantu tim memilih langkah yang paling tepat. Dengan keputusan yang berdasarkan fakta, risiko kesalahan bisa dikurangi dan hasil proyek lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita dididik buat jadi orang yang logis. Insinyur sipil itu tidak boleh mengambil keputusan penting di lapangan hanya modal perasaan atau feeling, atau kalimat, biasanya juga aman-aman saja. Karena setiap keputusan yang menyangkut struktur bangunan harus menggunakan fakta yang jelas dan data-data yang akurat, yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan hitungan matematis. Di proyek yang taruhannya duit miliaran dan nyawa orang, tebak-tebakan itu haram hukumnya. Contohnya, kita ingin membongkar cetakan dan tiang penyangga balok beton lantai 2. Kita tidak boleh menentukan boleh bongkar hanya karena melihat kalender sudah tepat 2 minggu, jadi harusnya sudah kering. Itu namanya tebak-tebakan, bisa berakibat fatal. Pendekatan faktual mewajibkan kita buat mengambil sampel beton pas pengecoran kemarin. Terus kita bawa ke laboratorium dan diuji tekan menggunakan mesin compression testing machine. Kalau jarum indikatornya menuju kekuatan betonnya sudah menembus minimal 85% dari rencana, angka itulah faktanya. Baru kita berani tanda tangan surat perintah pembongkaran backcasting. Data-data faktual di proyek ini didapat dari banyak hal. Contohnya hasil uji laboratorium, hasil tembakan alat ukur surveyor buat memastikan elevasi jalan, sampai lembar checklist inspeksi harian. Jika ada pertanyaan manfaatnya apa jika kita menggunakan data, jawabannya kita harus benerin masalah secara tepat sasaran, karena jika kita mengetahui data kerusakannya, kita tidak akan mengambil keputusan gara-gara panik atau emosi, dan punya bukti hukum yang sah jika suatu saat proyek kita diaudit oleh badan pemeriksa keuangan atau lembaga hukum. Jadi intinya di teknik sipil, tunjukin datanya dulu baru kita berbicara apalagi bertindak. Berikutnya, hubungan dengan pemasok. Pemasok memiliki peran penting karena mereka menyediakan material dan kebutuhan proyek. Hubungan yang baik dengan pemasok akan membantu menjaga kualitas bahan, kelancaran pengiriman, dan efisiensi biaya. Jika kerjasama dengan pemasok berjalan baik, mutu proyek juga lebih mudah dikendalikan. Prinsip terakhir atau ke-8 adalah hubungan proyek yang saling menguntungkan. Teman-teman, kontraktor utama itu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak ketiga, yang namanya pemasok, dan supplier, dan vendor. Di proyek sipil, hampir setengah atau bahkan lebih dari total anggaran itu habisnya buat beli material dan sewa alat ke supplier. Mereka lah yang menyuplai semen, besi, beton, ready mix, tiang pancang, keramik, sampai sewa alat berat kayak tower crane. Karena kita ketergantungan sekali dengan mereka, kualitas barang yang dikirim sama supplier ini otomatis akan menentukan kualitas bangunan kita. Kalau supplier mengirim pasir yang kotor atau banyak lumpurnya, saat pengadukan nanti, semen kita akan menjadi rapuh. Kalau supplier beton ready mix telat mengirim truk mixer ke lapangan gara-gara armadanya kacau, maka betonnya bisa terlanjur mengeras di dalam truk sebelum dituang. Saat dituang di lapangan, akan muncul cacat sambungan beton atau cold joint yang bikin struktur jembatan menjadi lemah. Makanya cara pandang kita ke supplier tidak boleh dianggap seperti musuh,
transaksional yang kita tekan harganya habis-habisan sampai mereka rugi. Jika mereka rugi, mereka akan mengirim barang berkualitas KW atau palsu ke kita demi bertahan hidup. Dan yang rugi juga kita. Makanya hubungannya harus diubah jadi mitra kerja jangka panjang yang harus menguntungkan. Kalau hubungan kita baik dan transparan, kita bisa koordinasi lebih enak. Kita bisa kasih jadwal kebutuhan proyek kita dari sebulan sebelumnya. Jadi si supplier punya waktu untuk menjaga quality control di pabrik mereka sebelum dikirim ke kita. Hubungan baik ini juga membuat pengiriman material jadi lancar, harga bisa lebih stabil, dan kalau ada barang cacat, proses klaim atau retur barangnya jadi jauh lebih gampang. Kerjasama yang sehat sama supplier adalah kunci rahasia agar mutu material proyek aman terkendali. Berikut dokumen mutu proyek. Dalam pengendalian mutu, ada beberapa dokumen penting seperti spesifikasi teknis, gambar kerja, RMK, RMPK, dokumen administrasi, dan instruksi teknis. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai pedoman agar pekerjaan sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditetapkan. Oke, setelah kita membahas 8 prinsip dasar mutu, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih operasional di lapangan, yaitu tentang dokumen mutu. Di dunia konstruksi ada prinsip administrasi berbunyi, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu tulis. Semua ini tentang mutu. Semua hal tentang mutu itu wajib ada dokumen fisiknya. Tidak boleh hanya lisan. Dokumen ini fungsinya sebagai kompas panduan kerja sekaligus bukti legal kalau bangunan kita dikerjakan dengan benar. Ada beberapa dokumen mutu utama yang wajib nongkrong di kantor proyek dan dipahami oleh anak sipil. Yang pertama seperti spesifikasi teknis. Ini dokumen teks isinya aturan main kualitas bahan, cara mengetesnya, dan batas toleransi kesalahan ukuran. Contoh, di spesifikasi ditulis besi harus mereka merek Krakatau Steel, dan tiap pengiriman 50 ton wajib dites tarik di lab independen. Berikut gambar kerja atau shop drawing. Ini gambar detail lapangan yang sudah disesuaikan dari gambar desain arsitek. Gambar ini memuat ukuran superpas, detail bekokan besi, elevasi tinggi, dan jalur pipa. Tukang di lapangan haram hukumnya mulai kerja atau belum. Yang terakhir RMK dan RMPK. Ini dokumen rencana mutu kontrak dan rencana mutu pekerjaan konstruksi yang akan kita bedah kasus setelah ini. Dokumen administrasi isinya surat izin mulai kerja atau request for inspection, lembar checklist pemeriksaan lapangan, berita acara tes lab, sampai laporan harian proyek. Instruksi teknis atau method statement, panduan langkah demi langkah mengerjakan satu item kerja secara aman dan benar mutunya. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi benteng kita biar tidak ada malpraktik konstruksi di lapangan. RMK dan RMPK. RMK atau Rencana Mutu Kontrak adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan proyek dan sistem manajemen mutu dari penyedia jasa. Sementara RMPK adalah rencana mutu pekerjaan konstruksi yang membuat metode kerja, inspeksi, pengujian, serta pengendalian pemasok. Keduanya penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan kualitas yang diharapkan. Nah, mari kita membahas khusus dua dokumen penting ini, yaitu RMK atau Rencana Mutu Kontrak dan RMPK atau Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Di Indonesia, dua dokumen ini wajib hukumnya karena diatur sama Peraturan Menteri PUPR
tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK dan pengendalian mutu. Banyak teman-teman mahasiswa atau orang lapangan pemula yang keliru antara RMK dan RMPK. Mereka banyak yang mengira kedua hal ini sama, padahal beda fungsinya. Tapi penting saling melengkapi. Pertama, kita akan membahas RMK atau Rencana Mutu Kontrak. Dokumen ini dibuat sama kontraktor atau konsultan saat awal dapat kontrak proyek. Fokusnya RMK ada di level manajemen kontrak dan perusahaan. Isinya menjelaskan bagaimana sistem manajemen mutu internal perusahaan kita akan dipakai untuk memenuhi pasal-pasal yang ada di kontrak kerja itu. Contoh isinya, susunan organisasi proyek, siapa manajernya, hak dan wewenang setiap personel, jadwal induk proyek atau master schedule, sampai alur surat menyurat resmi proyek. Berikut RMPK atau Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Kalau RMK tadi mainnya di level alias manajemen kontrak. Nah, beda dengan RMPK. RMPK ini langsung terjun payung ke urusan teknis fisik lapangan. RMPK dibuat sebagai buku saku operasional saat lagi mengerjakan konstruksinya. Isinya sangat detail. Contohnya, metode kerja, cara taktis mengerjakan struktur. Misal, bagaimana metode pasang dinding penahan tanah biar tanahnya tidak longsor saat digali. Rencana inspeksi dan pengujian atau ITP, Inspection and Test Plan. Ini berupa tabel matriks yang isinya kapan kerjaan harus dicek, parameternya apa, siapa yang mengecek atau pelaksana maupun konsultannya, dan syarat lulus ujinya apa. Berikut pengendalian pemasok, cara memilih supplier, cara memeriksa material pas di pabrik, sampai cara menerima material saat sampai di proyek. Intinya, kalau RMK itu urusan manajemen kontraknya, kalau RMPK itu urusannya teknis di lapangan atau mutu fisiknya bangunan. QA dan QC. QA atau Quality Assurance adalah upaya untuk mencegah masalah mutu sejak awal mula perencanaan dan pengawasan. QC atau Quality Control adalah pemeriksaan hasil pekerjaan untuk memastikan sesuai standar. QA dan QC saling melengkapi karena QA menjaga prosesnya sedangkan QC memeriksa hasil akhirnya. Pemeriksaan selanjutnya ada dua istilah yang paling sering kita dengar di dunia kerja teknik sipil, yaitu QA dan QC. QA artinya Quality Assurance, QC Quality Control. Sering sekali di lapangan orang menyebut gabungan dari divisi QA atau QC, padahal aslinya ada segi filosofi kerja. Tujuan sama waktu pelaksanaan itu beda sekali. Tapi mereka kerjasama buat menjaga kualitas proyek. Mari kita bedah satu-satu agar tidak tertukar lagi perbedaan antara QA dan QC. QA, Quality Assurance, atau penjaminan mutu, adalah pencegah atau prevention, dan dia fokusnya ke proses. Tugas utama orang QA adalah bikin sistem, menyusun prosedur kerja, membuat SOP, merancang pelatihan buat pekerja, dan memastikan semua kesiapan proyek itu sudah benar sebelum tukang mulai bekerja atau memegang alat. QA ini kerjanya sebelum dan pas proses lagi berjalan. Contoh nyata QA di proyek ini adalah nge-audit kelayakan alat berat, mengecek kalibrasi mesin uji, laboratorium masih valid atau sudah kadaluarsa, atau memastikan metode kerja sudah di ACC pengawas. Gampangnya, QA ini tugasnya memastikan kita bekerja dengan cara yang benar dari awal, agar tidak ada barang yang cacat. Sedangkan QC atau Quality Control atau pengendalian mutu kebalikannya dari QA. Kata kunci buat QC adalah
deteksi cat atau detection. Dan QC ini fokusnya pada produk aktif. Tugas orang QC adalah terjun ke lapangan untuk memeriksa, mengatur, mengetes fisik, dan menginspeksi hasil kerjaan tukang untuk memastikan produknya sudah sesuai standar atau belum. QC ini kerjanya saat proses lagi berjalan dan setelah barangnya jadi. Contoh kerjaan QC itu yang melakukan selam tes beton segar, mengetes kuat tekan silinder beton menggunakan mesin hancur, mengukur ketebalan aspal jalanan pakai metode core drill, atau tes bocor pipa air. Kalau QC menemukan kerjaan yang jelek, mereka berhak memberi tanda silang merah atau menyuruh bongkar kerjaan itu. Agar mudah diingat, bayangkan saja analogi kesehatan. QA itu kayak kita menjaga makan, olahraga, dan minum vitamin agar badan kita tidak mudah sakit atau tidak jatuh sakit. Sedangkan QC itu seperti kita ke lab untuk tes darah atau ronsen pas pengen tahu ada penyakit apa dalam tubuh kita agar bisa diobati atau dideteksi. Di proyek sipil, kita butuh dua-duanya agar bangunan sehat walafiat. Next, value engineering. Value engineering adalah pendekatan untuk meningkatkan nilai proyek dengan cara mencari alternatif yang lebih efisien tanpa menurunkan kualitas. Fokusnya bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga memastikan fungsi dan kinerja tetap baik dalam konstruksi. Sangat berguna untuk memilih solusi yang lebih efektif dan tepat guna. Sekarang kita masuk ke topik yang lumayan seru, yang butuh kreativitas tinggi dari anak sipil, yaitu value engineering atau rekayasa nilai. Seringkali di proyek, kita sebagai tim lapangan pusing setengah mati. Si owner atau pemilik proyek meminta biaya diiritin seminimal mungkin karena modalnya kecil. Tetapi di sisi lain mereka tidak mau kualitas, keamanan, sama estetika bangunannya dikurang-kurangi. Nah, cara keluar dari masalah ini adalah menggunakan metode value engineering atau VI ini. Catatan penting value engineering itu beda jauh sama yang namanya cost cutting atau potong anggaran secara asal-asalan. Kalau cost cutting, kita mengirit uang dengan cara menurunkan kualitas. Misalnya, kudunya pakai besi diameter 16 mili diganti menjadi 12 mili biar murah. Itu namanya keliru, malapraktik, dan bahaya. Bisa membuat gedung ambruk. Kalau VE, value engineering, kita melakukan pendekatan yang sistematis buat menganalisis fungsi dari suatu material, alat, atau desain bangunan. Tujuannya untuk menemukan alternatif lain yang biayanya jauh lebih murah, namun mutunya, kekuatannya, keamanannya, dan umurnya tetap sama 100%. Rumus dasar VE adalah V atau nilai atau fungsi dibagi cost atau biaya. Berdasarkan rumus ini, kalau kita mau menaikkan nilai proyek biar semakin efisien, ada strateginya. Fungsinya tetap dipertahankan sama persis, tapi kita cari metode kerja atau bahan alternatif yang biayanya lebih murah. Biayanya sama, tapi kita bisa menaikkan performa fungsi dan keawetan bangunannya lewat teknologi baru. Di proyek real, target PE ini biasanya menyasar bagian-bagian dan biayanya paling besar. Contohnya struktur bawah atau fondasi, model fasad luar gedung, atau sistem AC buat gedung bertingkat. VE ini bikin kita harus berpikir secara kreatif keluar dari zona nyaman. Di sini ada tahapan value engineering. Value engineering biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengumpulkan informasi proyek, menganalisis fungsi,
mencari ide alternatif, mengevakuasi pilihan, dan kemudian menerapkan solusi terbaik. Proses ini membantu tim menemukan cara kerja atau material yang lebih hemat, tetapi tetap memenuhi kebutuhan proyek. Bagaimana jalannya rekayasa nilai ini agar tidak asal menebak? Jalannya VE itu wajib mengikuti tahapan resmi yang terstruktur, namanya VE Job Plan. Tahapannya ada 5. Yang pertama, tahap informasi. Di sini tim VE berusaha mengumpulkan data proyek selengkap-lengkapnya, mulai dari gambar desain awal dari arsitek, hasil tes tanah, rencana anggaran biaya atau RAB, spesifikasi bahan, sampai batasan-batasan yang diinginkan oleh owner. Kita harus paham dulu dengan masalah utama proyek ini apa. Tahapan yang kedua adalah tahap analisis fungsi. Ini pembeda utama VE dengan metode mengirit lainnya. Tim VE tidak melihat material sebagai bentuk fisik benda, tetapi melihat fungsi apa yang dihasilkan benda itu. Kita bagi fungsi jadi 2, fungsi primer atau fungsi utama yang wajib ada, dan fungsi sekunder atau fungsi pendukung. Misal objeknya adalah dinding dalam gedung bertingkat. Fungsi primernya ya menyekat ruangan. Fungsi sekundernya bisa meredam suara atau tahan api. Kita menganalisis dulu berapa uang yang akan dihabiskan buat memenuhi fungsi itu, apakah kemahalan atau pas dengan budget kita. Tahapan ketiga ada tahap kreatif. Di sini VE mengumpul buat brainstorming alias bebas mengeluarkan ide kreatif sebanyak-banyaknya buat menggantikan material lama tanpa meninggalkan fungsi primer. Pakai contoh dinding tadi, kalau desain awalnya pakai dinding bata merah konvensional yang cara pemasangannya lama, padat, dan berat, sehingga bikin balok struktur di bawahnya harus ikutan besar, tim kreatif akan menyusun ide atau memberikan ide alternatif. Bagaimana kalau batanya diganti dengan bata ringan atau hebel, panel beton percetak, atau malah menggunakan sistem drywall gypsum, rangka baja ringan. Tahap 4 adalah tahap evaluasi. Semua ide gila yang muncul di tahap kreatif tadi akan disaring secara ketat pakai parameter teknis. Aman atau tidak strukturnya, bahannya gampang dicari di pasar lokal atau tidak, aturan STNI membolehkannya atau tidak, ide-ide yang tidak masuk akal akan dibuang dan cuma menyisakan beberapa opsi terbaik yang paling bisa mengirit uang tapi mutunya tetap aman. Tahap yang terakhir atau tahap 5 adalah tahap rekomendasi dan penerapan. Opsi alternatif terbaik tadi dihitung ulang secara detail. Dibuat laporan proposal resmi perbandingan kelebihan teknis dan biayanya. Setelah itu dipresentasikan kepada owner dan arsitek perencana. Jika mereka oke dan setuju, opsi alternatif itulah yang akan digunakan. Hasilnya, proyek jadi jauh lebih murah dan modern tanpa mengorbankan kualitas struktur tersebut. Material inovatif. Dalam konstruksi, ada banyak material inovatif seperti beton self-healing, beton ringan, beton transparan, beton daur ulang, bambu, dan smart materials. Material ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas bangunan, memperpanjang umur pakai, dan mengurangi dampak lingkungan. Penggunaannya juga bisa membantu proyek menjadi modern dan efisien. Sekarang kita masuk ke materi yang kekinian tentang tren masa depan teknik sipil, yaitu material inovatif. Salah satu cara paling gampang untuk menaikkan mutu proyek ke level tertinggi adalah menggunakan material hasil riset teknologi bahan terbaru. Material inovatif ini dibuat untuk menutupi kelemahan material jadul atau material lama agar bangunan terlihat lebih awet, hemat energi, dan ramah lingkungan, atau yang biasa dikenal dengan sustainable construction.
Pada slide ini ada beberapa contoh material inovatif yang bagus dalam dunia konstruksi saat ini. Beton self-healing. Musuh utama beton konvensional itu kan sifat yang gampang retak karena beban atau cuaca. Retakan kecil itu berbahaya karena air bisa masuk dan bikin besi di dalamnya karatan. Nah, teknologi beton self-healing ini sangat pintar karena di dalam campuran betonnya dimasukkan kapsul mikro berisi bakteri khusus dan nutrisi. Saat betonnya retak dan air masuk, bakterinya akan bangun dari tidur, makan nutrisinya, terus mengeluarkan kalsium karbonat atau batu kapur alami yang otomatis menutup kembali keretakan itu dari dalam tanpa bantuan manusia. Ini bisa memangkas biaya perawatan gedung masa depan. Beton ringan. Beton yang dibikin menggunakan agregat ringan atau busa udara khusus, jadi bobotnya jauh lebih enteng daripada beton biasa. Kalau dipakai untuk dinding atau lantai non-struktur, beban mati total gedungnya bakal berkurang drastis. Jika bebannya enteng, ukuran kolom dan fondasi bawah juga bisa diperkecil, jadi biayanya ikut hemat lewat efek domino rekayasa nilai tadi. Beton transparan yang dicampur sama ribuan serat optik kaca, hasilnya dinding tetap kokoh, kuat menahan beban struktur, tapi cahaya lampu atau matahari bisa tembus dinding beton itu. Bikin estetika arsitekturnya mewah sekali, sekaligus menghemat listrik di siang hari. Berikut pengaruh material beton yang agregat material inovatif yang memberi pengaruh besar terhadap bongkaran bangunan lama. Bangunan bisa yang dihancurkan dari tahan lama, lagi lebih hemat energi dan lebih untuk mengurangi eksploitasi tambang. Namun penggunaan mengurangi tanpa harus mempertimbangkan biaya standar, regulasi dan kebangkaian kerja di lapangan. Bambu yang alami yang diawetkan dari material inovatif tadi, kedengarannya laminasi, jadi papan atau palu kayak di film-film masa depan. Kekuatan tariknya tinggi, kalau urusan budget tapi ramah lingkungan. Kita tetap harus realistis dan objektif. Smart materials atau analisis efeknya di lapangan, material yang bisa menambah risiko fisiknya karena barang baru pasti atau tekanan peluang sekaligus untuk sensor dini. Sisi positifnya jelas, material inovatif ini memberikan pengaruh besar untuk menaikkan indikator mutu bangunan. Bangunan kita jadi punya daya tahan jangka panjang yang luar biasa, lebih hemat energi atau green building, estetikanya dapat banget dan bisa meminimalkan biaya perawatan di masa depan karena materialnya bisa proteksi mandiri. Tapi sebagai calon engineer yang bijak, kita memperhatikan 4 faktor pembatas ini sebelum nekat pakai material baru dalam proyek komersial. Biaya awalnya mahal. Yang pertama, biaya awal yang mahal. Material inovatif itu produksi pakai teknologi tinggi. Jadi harga belinya di toko atau pabrik sekarang ini pasti jauh lebih mahal dari bahan biasa. Kita harus hitung kelayakannya, jangka panjang atau life cycle cost-nya. Analisis untuk meyakinkan owner kalau tidak apa-apa modal awal mahal, yang penting biaya perawatan selama 30 tahun ke depan akan hemat. Berikut aturan dan regulasi. Sebelum dipasang di struktur utama gedung, pastikan dulu bahan baru ini sertifikat standar resmi atau belum, kayak standar SNI atau standar ASTM internasional. Kita dilarang keras coba-coba bahan eksperimen yang belum legal di proyek orang. Kemampuan tukang di lapangan. Berikut kemampuan tukang di lapangan. Bahan canggih butuh barang pasang yang canggih juga. Kalau kita beli bahan impor mahal-mahal tapi tukang dan mandor di lapangan nggak terlatih atau tidak dilatih dulu cara memasang dan main asal tempel saja, material canggih tadi malah bisa rusak dan gagal fungsi. Ujung-ujungnya malah jadi cacat mutu. Makanya pemakaian material inovatif ini harus dikelola dengan hati-hati.
Tukangnya dikasih perhatian dulu, pemahaman, dan perencanaannya harus mateng sekali untuk mulai proyek menggunakan material ini. Berikutnya pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan dan perawatan adalah bagian penting dari mutu konstruksi, karena bangunan tidak hanya harus bagus saat selesai dibangun, tetapi juga harus tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Pemeliharaan dilakukan melalui inspeksi rutin, pencatatan kerusakan, perbaikan, dan evaluasi berkala. Dengan perawatan yang baik, umur bangunan bisa lebih panjang dan risiko kerusakan besar dapat dikurangi. Sekarang kita masuk ke pembahasan fase terakhir, tapi durasinya paling lama dalam siklus hidup bangunan, yaitu pemeliharaan dan perawatan bangunan. Teman-teman sekalian, sering sekali ada salah paham, orang berpikir kalau manajemen mutu proyek itu sudah selesai dan bubar jalanan. Udah selesai pas gunting pita, peresmian gedung, atau pas kunci diserahkan ke owner. Ini pemikiran yang salah besar, karena mutu dari sebuah karya teknik sipil itu tes aslinya bukan pas hari pertama bangunan itu berdiri dengan megah, melainkan diuji setiap hari selama puluhan tahun bangunan itu berdiri menentang cuaca panas, hujan ekstrim, beban gempa, selama keausan akibat dipakai tiap hari. Bangunan yang bermutu tinggi harus tetap aman dan nyaman dipakai dalam jangka panjang. Dan ini itu mustahil dapat dilakukan jika tidak ada sistem yang manajemen pemeliharaannya disiplin. Lingkup manajemen mutu di fase pasca konstruksi ini diturunkan ke beberapa kerjaan nyata. Yang pertama, inspeksi rutin berkala. Melakukan pengecekan visual atau pakai alat tes khusus secara terjadwal, misal sebulan sekali atau setahun sekali pada bagian penting gedung. Kita cek ada retak baru atau tidak di balok, ada bocor atau tidak di atap dak beton, atau penurunan tanah di fondasi ada atau tidak. Pencatatan kerusakan. Tiap menemukan gejala kerusakan sekecil apapun, langsung dicatat lokasinya dan difoto. Dijadikan analisis parah atau enggak, sebelum kerusakan kecil itu menjalar jadi kerusakan struktur yang besar. Berikut tindakan perbaikan langsung. Melakukan perbaikan cepat, misal menyuntikkan cairan epoksi ke retakan dinding, ganti karet sealant kaca yang sudah keras, atau ngecat ulang pelindung karet di tiang baja jembatan yang mulai luntur karena air hujan asam. Evaluasi berkala kinerja bangunan, menilai kelaikan fungsi gedung secara keseluruhan, buat dapat izin sertifikat laik fungsi atau SLF dari pemerintah daerah. Dengan manajemen perawatan yang disiplin seperti ini, kita bisa menahan laju kerusakan bangunan seiring berjalannya waktu. Hasilnya bangunan jadi awet sekali. Nilai propertinya terjaga dan orang yang tinggal di dalamnya aman. Dan kita nggak perlu khawatir keluar uang biaya dadakan untuk merenovasi besar-besaran gara-gara membiarkan kerusakan kecil berlarut-larut. Penutup atau slide yang terakhir, kesimpulannya, manajemen mutu dalam proyek konstruksi sangat penting untuk memengaruhi kualitas hasil, biaya, waktu, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. KISI, RMPK, value engineering, material inovatif, dan pemeliharaan bangunan semuanya saling mendukung untuk menghasilkan proyek yang baik dan berkualitas. Oke teman-teman semua, setelah melewati pemaparan materi yang cukup panjang dan mendalam dari awal sampai akhir tadi, sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir presentasi, yaitu bab penutup dan kesimpulan. Bagi kesimpulan akhir, bisa kita tegaskan lagi kalau manajemen mutu di proyek konstruksi itu sama sekali bukan pilihan opsional atau sekedar pajangan administrasi kertas saja.
melainkan kebutuhan mutlak dan harga mati yang tidak bisa ditawar di dunia teknik sipil. Manajemen mutu adalah penentu utama suksesnya 4 pilar proyek: kualitas hasil fisik bangunan yang handal, efisiensi biaya biar tidak boncos, ketetapan waktu agar tidak telat, sama jaminan keselamatan kerja dan kepuasan pemilik proyek atau owner. Kita juga sudah melihat bagaimana materi-materi yang kita pelajari satu semester ini sebenarnya tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain dalam sistem manajemen mutu. Sistem QA buat jaga proses dan pengujian fisik, QC bertugas jadi satpam kualitas harian di lapangan, dokumen RMK dan RMPK bertugas jadi aturan main legal yang mengikat sesuai aturan undang-undang pemerintah, metodologi value engineering jadi solusi cerdas buat mengirit biaya tanpa menurunkan mutu fungsi struktur. Pemakaian material inovatif modern membuka peluang buat bangunan yang lebih awet dan ramah lingkungan, dan komitmen pemeliharaan bangunan jangka panjang memastikan kalau kualitas tadi tetap terjaga sampai akhir umur rencana bangunan. Sebagai mahasiswa teknik sipil yang akan menjadi engineer di masa depan, tanggung jawab moral buat menjaga mutu ini ada di tangan kita semua. Kita harus stop kebiasaan kerja asal-asalan di lapangan dan mulai membiasakan kerja disiplin yang dasarnya dipakai data faktual dan ilmiah demi kemajuan infrastruktur di Indonesia. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu dari dosen pengampu serta teman-teman semua yang sudah menyimak video presentasi ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan, atau istilah teknis yang kurang pas selama pemaparan tadi. Saya sangat terbuka buat sesi diskusi, tanya jawab, dan masukan dari semuanya, dari teman-teman dan juga dosen, agar saya bisa memperbaiki ke depannya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. God bless all.